Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak belajar teman-teman untuk persiapan tes rekrutmen bersama BUMN untuk tes online yang kedua, yaitu untuk persiapan tes bahasa Inggris. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti melalui feed-nya gitu ya, teman-teman ya. Silahkan cek melalui thumbnailnya, disesuaikan. Nanti kalau untuk video yang berkaitan dengan BUMN, nanti ada logo-logo BUMN-nya. Terus kalau teman-teman di sini lagi belajar seputar karir, teman-teman bisa explore aja melalui playlist gitu teman-teman. Jadi di playlist ini udah aku kategoriin biar teman-teman belajarnya lebih gampang. Nanti ada video yang lama-lama, nanti aku update ya teman-teman ya gitu. Tapi udah aku kelompokin gitu. Kalau misalkan teman-teman mau belajar seputar BUMN, cari video yang judulnya ini teman-teman, BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Nanti secara berkala video ini di playlist ini ya akan aku update kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk rekrutmen bersama BUMN yang online yang tes kedua itu kan nanti ada tes bahasa Inggris. Untuk soal-soalnya, kalau berdasarkan history tahun lalu, itu kan ada reading comprehension, grammar, dan structure kayak gitu. Tapi di kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman untuk belajar tentang error recognition atau error identifications gitu. Jadi nanti akan ada suatu kalimat yang akan diberikan garis bawah di suatu kata atau frasanya, dan teman-teman akan ditugaskan untuk menemukan satu kata atau frasa, satu poin yang di garis bawah yang itu merupakan error atau salah kayak gitu. Kalau berdasarkan testimoni gitu ya dari teman-teman yang ada di grup lokerku kayak gitu, yang di tahun lalu itu sebenarnya error recognition ini kebanyakan bilangnya nggak dapet gitu, nggak muncul. Makanya di video-video sebelumnya aku nggak bikin video ini baru video pertama. Jadi di sini aku nggak bikin penjelasan secara detail. Paling nggak teman-teman udah tahu, udah dapet journey-nya ya untuk error identification kayak gimana. Kalau teman-teman ngejawab beberapa latihan soal ini dengan mudah, maka teman-teman oke bisa sedikit bangga gitu kayak oke aku udah paham nih cara pengerjaannya dan aku udah familiar dengan soalnya. Nanti ke depan aku akan coba membuat latihan soal selanjutnya biar teman-teman lebih siap gitu sebelum nanti ada tes online tahap selanjutnya. Nah, yuk teman-teman silahkan siap-siap dulu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan aku ada yang salah, tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Yuk kita masuk ke latihan soal teman-teman. Di sini ada kalimatnya teman-teman. Coba temukan satu di antara empat pilihan yang ada yang mengandung error atau kesalahan. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D gitu. Mau bilang di backup oleh perusahaan induk yang memiliki reputasi internasional kan intinya mau bilang gitu ya teman-teman ya, di backup pasif gitu harus ada by-nya gitu. Kalau yang A B C udah bener, yang salah adalah yang D. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya, yang mana nih yang salah. Ya, udah ketemu ya teman-teman ya. Kalau ini hafalan ya teman-teman ya, jadi harusnya setelah rising ada from kayak gitu. New social culture rising from, bukan cuma rising gitu. Rising apa gitu. Jadi harus rising from. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause videonya. Udah ketemu teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang C. Willingness to gitu. Willingness to trade off economic growth for environmental protection kayak gitu. Bukan for ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan temukan mana yang salah. Ketemu ya jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A gitu. The increase in population kayak gitu.
penambahan populasi gitu. Mau bilang kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan mana yang salah. Oke, jawabannya adalah yang ya secara struktur bener ya teman-teman ya. Tapi yang salah adalah yang C gitu. Karena apa? Karena kadang kita nggak harus lihat pilihan A, B, C, D-nya, tapi kita lihat konteksnya. Harusnya tuh increase penambahan karena upah minimumnya dari 5,15 dolar ke 7,25 gitu ya. Jadi dia bukan reduce gitu, tapi increase kayak gitu. Oke ya teman-teman ya. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Benar ya. Ini kan di tahun 2024 past tense gitu. Jadi harus pakai past. Jadi bukan say that, tapi said that begitu. Ya, lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya. Jawabannya adalah yang Nah, jawabannya ini adalah yang D ya, teman-teman ya, gitu. Nanti kita cek kuncinya benar kayak yang D. Ya, jawabnya adalah yang D ya. Harusnya to make it gitu. Nanti teman-teman coba pelajari struktur kalimat gitu. Browsing aja. Structure sentence gitu. Type of sentences kayak gitu. Nanti ada namanya kalimat compound, ada kalimat kompleks gitu. Jadi di sini kan sebenarnya teman-teman nanti kan udah baca ya di sini ya. Burning coal to turn it into a gas gitu. Terus, then using a catalyst, harusnya sama tuh polanya. Usually a metal itu tuh cuma buat ngeblurin aja gitu. Dia cuma keterangannya katalis. Jadi kalimatnya kalau usually a metal itu hilang, jadi kan hasilnya adalah partly gitu kan burning coal to turn it into a gas, then using a catalyst to make it a liquid kayak gitu. Jadi sama setara kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau di kompleks itu kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nanti pelajari ya teman-teman ya. Complex sentence sama compound sentence. Kayak gitu. Bedanya di mana? Kita lanjut ke soal nomor 8. Yang mana nih teman-teman kira-kira yang salah? Ya, jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Itu kan the world gitu ya. Seluruh dunia intinya mau ngomong kayak gitu. Jadi harusnya bukan through, tapi throughout kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang D lagi ya, teman-teman ya, gitu. Ini kan intinya mau ngomong, kalau teman-teman bikin resume gitu, di resumenya teman-teman itu harus you should write a brief history of your education and training. Kamu harus menuliskan terkait dengan pengalaman singkat pendidikan dan training yang ada dan mentioning your qualification and grades you obtain. Mention kualifikasinya apa dan nilainya, skornya yang diperoleh. Also include a work history. Jadi memasukkan juga pengalaman pekerjaan. Include a section about your personal interest. Masukkan seksi terkait dengan aspirasi karirnya, personal interestnya kayak gitu. Dan don't forget to write the contact information of two. Nah, ini kan artinya kan mau ngomong, jangan lupa cantumkan dua orang atau kontak informasi dari dua orang gitu ya, gitu. Nah, dua orang ini bukan referrals gitu. Referrals itu halnya itu referrals. Tapi kalau orang yang ngasih
gitu, yang ngasih referral itu namanya adalah referee. Nah, ini banyak yang salah nih teman-teman ya. Sering kali ini perbedaan referee sama referrals kayak gitu ya. Referee sama referral kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang ya. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Bukan advisory ya, teman-teman. Harusnya ngomong advisable. Gitu. Gitu. Kalau advisory itu orangnya. Gitu. Jadi kalau ini harusnya adalah advisable. Gitu. Jadi menurutku tuh nggak oke nih kalau take on any more staff at present. Kalau kita ngerekrut staff baru gitu. There has been a considerable increase in our rates due to the current economic climates gitu. Ya, ada penambahan penambahan apa? Biaya yang signifikan gitu ya di iklim ekonomi yang sekarang kayak gitu. So I don't think we can afford an extensive recruitment program. Jadi menurutku kita itu nggak punya dana gitu. Kita masih belum mampu untuk mengadakan program rekrutmen yang lanjutan kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang A, reversible. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Udah ketemu teman-teman? Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Nanti teman-teman belajar ya terkait dengan transitif dan intransitif kayak gitu. Kalau teman-teman walaupun sama-sama RISE, tapi RISE-nya itu bukan yang RAISE gitu ya, bukan RISE itu. Karena kalau RISE yang RAISE dia butuh adanya objek gitu. Membesarkan apa kayak gitu. Tapi kalau RISE RISE gitu, itu intinya kayak tumbuh gitu atau naik gitu. Jadi nggak butuh objek kayak gitu. Nanti teman-teman silahkan belajar apa itu transitif, intransitif, terus transitif verb itu apa, intransitif verb itu kayak gimana gitu. Mungkin bisa belajar yang terkait dengan intransitif verb, yaitu verb-verb kata kerja yang tidak membutuhkan objek gitu. Kan intinya mau ngomong ya, although there is a little over the festive season gitu. Walaupun mereka naik dari awal aja ya, ice cream sales vary according to time of years gitu. Penjualan penjualan ice cream itu berbeda-beda dari waktu ke waktu kayak gitu ya. Saat sama sales boom, penjualan meningkat pesat karena setiap orang is trying to keep cool. Karena setiap orang tuh pengen ngerasa adem gitu. People are in the mood for ice cream. Orang itu ya lagi ya mood gitu, pengen gitu ya. Pengen beli es krim. The sales plummet in the autumn and remain low during the winter gitu. Jadi turun kayak gitu dan tetap ada di bawah saat winter gitu. Walaupun mereka rise a little, naik sedikit over the festive season saat musim-musim perayaan gitu, when a lot of people are eating, saat banyak orang itu makan kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran kalau misalkan nanti di tes rekrutmen BUMN selanjutnya itu muncul soal error recognition ini, teman-teman. Gimana? Ada gambaran ya, teman-teman ya. Di sini aku memang cepat aja, teman-teman, nggak aku jelasin secara detail karena memang di periode sebelumnya tahun 2023 itu kebanyakan teman-teman yang aku tanya tuh tipe yang kayak gini tuh nggak keluar gitu, yang di garis bawah gini teman-teman. Yang keluar tuh adalah baca teks panjang, kemudian ada grammar, structure kayak gitu. Jadi latihan soal yang berkaitan dengan itu, yang videonya udah aku upload sebelumnya ya, sebelum video ini, itu yang akan aku perbanyak ke depannya. Untuk yang ini paling nggak teman-teman udah tahu gambarannya. Simple teman-teman. Kalau teman-teman udah paham grammar, structure, nanti teman-teman juga dilengkapi dengan banyak latihan untuk menambah kosakata juga. Jadi biar biasa, nanti untuk hal-hal yang semacam ini nanti teman-teman akan punya sense-nya, gitu ya, teman-teman ya. Dan teman-teman jangan sampai lupa untuk belajar bahasa Inggris itu butuh kebiasaan, karena semua bahasa itu semacam itu. Jadi jangan belajar bahasa Inggris cuma diniati untuk
untuk rekrutmen bersama BUMN. Mungkin ke depan teman-teman membutuhkan itu untuk karir, untuk pendidikan, untuk networking, bisnis, apapun itu, kayak gitu. Dan jangan lupa juga porsi untuk tes bahasa Inggris ini lumayan ya di tes tahap 2. Dia bersanya itu 80% nilainya. Nanti yang 20% itu learning agility. Dan untuk pembobotan finalnya di tes tahap kedua ini nanti besarnya adalah 40% gitu. Yang 60% yang tes online tahap 1 kemarin ini khusus untuk teman-teman diploma dan sarjana ya. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman siapkan strateginya karena untuk learning agility nanti 197 ya skor minimumnya dan bahasa Inggris minimum 450 kayak gitu. Soal-soal bahasa Inggris di rekrutmen bersama BUMN di tahun sebelumnya tahun 2023 itu memang mirip sama TOEFL teman-teman. Tapi memang kosakata yang digunakan itu kosakata yang jarang ditemukan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi teman-teman perbanyak aja vocab-vocab yang jarang digunakan, pahami sinonim-sinonim suatu kata, pahami konteksnya. Nanti teman-teman ikuti aja videoku, nanti aku akan coba masukkan kosakata-kosakata yang jarang ditemukan di kehidupan sehari-hari yang mungkin nanti akan ada yang keluar di tes-tes selanjutnya. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa dikirimkan melalui sosmedku yang ada di sini gitu. Kalau mau di kolom komentar juga boleh. Paling sementara itu dulu. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.